Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Belakangan Gama menjadi super sibuk sekali. Pria itu masih tetap tinggal di rumahnya yang dulu, yang pernah menjadi tempat singgah Nesa dulu sebelum berangkat ke luar negeri. Pria itu menempati karena selain tempatnya nyaman, di situ juga meninggalkan banyak kenangan tentang keduanya. Astagfirullah, apa yang saya pikirkan, tegur Gama pada diri sendiri. Cepat-cepat istighfar ketika hati dan pikirannya mulai oleng lagi. Cepat-cepat pria itu mengambil wudhu, lalu melaksanakan 3 rakaat maghrib. Begitu terdengar kumandang azan, pria itu telah melatih diri untuk tepat waktu, meninggalkan semua urusan dunia dan benar-benar menerapkan disiplin dengan mendahulukan apa yang seharusnya dikerjakan. Baik, aku mau ke musola terdekat ya, sekalian jalan di sekitar komplek. Pamit Gama senja itu. Mereka baru saja pulang dari kantor beberapa menit lalu. Setelah bebersih, pria itu langsung menuju tempat ibadah. Biasanya akan pulang habis isya, sekalian jamaah di sana. Terkadang menunggu ustadznya turun, menunggu kajian setelahnya. Begitulah kira-kira keseharian Gama yang sudah mulai berjalan. Awalnya terasa aneh, sesuatu yang baik itu memang harus sedikit dipaksakan agar terbiasa, mencoba dengan hati lapang dan malah sekarang ketagihan. Ia akan merasa ada yang kurang atau semacam tidak tenang bila belum mengerjakan kewajiban sholat. Kedamaian mulai terasa ia dapatkan saat hatinya benar-benar kembali padanya. Bahkan di suatu ketika setelah menghadap Ustadz Aka, Gama menangis dalam diam, merenungi semua kesalahan dan dosanya. Dia terlalu mencintai dunia hingga lalai pada Tuhan, padahal ia diberi rizki yang tak pernah putus. Apa ini termasuk sebuah ujian atau teguran? Ustadz, saya sangat membenci dengan takdir yang menimpa saya. Saya benar-benar marah dan kecewa. Tetap hidup saya merasa belangsak sekalipun saya mencoba berontak. Semua akan kembali pada dalamnya kolbu yang Mas miliki. Sejauh apapun Anda melangkah, kalau tempat pijakannya salah, sakit, kata Ustadz Aka. Saya harus bagaimana, Ustadz? Cukup ikhlas dulu, lepaskan semua amarah, bersyukur untuk hari ini dengan apa yang Allah titipkan. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi menurutnya itu baik, ucap Ustadz Aka bijak. Semua itu benar adanya. Setelah Gama benar-benar di titik putus asa dan tak bersemangat, Tuhan seakan memberikan cahaya lewat orang-orang baik yang menaunginya. Perkara nanti jodoh ataupun bukan, jangan terlalu memaksa, walaupun tetap ikhtiar. Ia tidak akan lari meski rintangan yang menghadang terjal. Senantiasa mendekat, semakin dekat dengan orang yang tepat dan di hari yang paling baik menurutnya. Apakah ini hari yang paling tepat menurut konsep jodoh pilihan Tuhan? Hingga tanpa diduga, Gama begitu terkejut mendapati Nesa ada di meja yang sama malam ini. Tadinya pria itu baru pulang dari masjid, buru-buru datang ke rumah ibunya karena panggilan itu. Gama sama sekali tidak tahu kalau ibunya juga mengundang Nesa. Assalamualaikum, suara Gama menggema memasuki ruangan. Waalaikumsalam. Nah, ini orangnya yang ditunggu muncul juga. Sampai lapar, omel Bu Marta mendapati putranya sudah datang tanpa kurang suatu apapun. Maaf mah, tadi nggak tahu kalau telepon. Tumben mama ngajak makan malam sedikit maksa, ujar Gama sembari menghampiri papahnya, menyalin keduanya dengan takzim. Perubahan Gama yang cukup wow itu dirasakan kedua orang tuanya. Gama lebih enak diajak ngobrol dan beliau seperti melihat Gama masa SD saat selalu patuh dan pamit pada sang mama. Keduanya begitu dekat. Sekarang ibu dari satu anak itu merasakan putranya kembali. Dia tumbuh dewasa dengan pribadi yang lebih baik lagi.
"Tante, ini saus udangnya udah, coba koreksi rasa," ujar perempuan itu menghampiri meja. Usut punya usut, kedua perempuan beda generasi itu tengah demo masak untuk menyiapkan acara makan malam itu. "Oh, oke nak, siap," jawab Bu Marta bergegas. Sementara Gama sendiri masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pemandangan yang sangat langka dan itu seperti mimpi baginya, di mana ada dua perempuan yang sangat Gama sayangi tengah kompak menyiapkan masakan untuk keluarganya. Seumur dulu pernah menikah, Mama tidak pernah sekalipun melakukan kegiatan serupa dengan sang mantan. Setitik embun membasahi pelupuk matanya. Jelas Gama terharu melihat itu. Buru-buru ia menghapusnya dan segera menormalkan pandangannya. Beristighfar banyak-banyak untuk menghalau perasaan yang mulai tidak tahu diri. Satu tepukan mendarat sempurna di pundaknya. Ternyata Pak Adi yang diam mengamati. "Jangan terlalu lama menunda sebuah kebaikan, kami merestuinya nak," ucap beliau memberikan dukungan penuh. "Aku merasa belum pantas sampai di titik ini. Kalau saja ada kesempatan kedua, aku ingin segera menghitbahnya," ucap Gama tertunduk. Kembali ke meja makan menanti ibu dan juga Nesa yang ikut membantu menyiapkan makan malam. Entah apa yang mereka obrolkan selama ini, bahkan kedekatan keduanya Gama baru ketahui. Setelah semuanya berkumpul di meja makan, nampak Bu Marta mempersilakan tamu mereka. Masih sama-sama diam karena merasa bingung dan mendadak canggung serta deg-degan. Padahal sebelumnya tidak pernah sehebat ini. Kenapa sekarang hanya menatap wajahnya sekilas saja membuat hatinya kebat-kebit tak karuan. Usai makan malam yang penuh dengan suasana canggung dan bingung, tiba-tiba Bu Marta dengan terang meminta Nesa untuk menjadi bagian dari keluarganya. Itu artinya Bu Marta sedang melamarnya kah? "Nak Nesa, maukah kamu menjadi mantu Mama, nak, istri untuk Gama?" Nesa terdiam beberapa saat. Jujur ia kaget dengan pernyataan Bu Marta. Tidak persiapan apapun dan tiba-tiba dilamar. Sementara Gama pun sama, tidak menyangka kalau ibunya berbesar hati menyiapkan semua ini untuk Nesa. "Ini cuma sekedar meminta secara tersirat sayang. Kamu tidak merasa terpaksa, bisa katakan iya kalau hatimu yakin. Atau bisa juga tidak bila memang ragu," ujar Bu Marta sama sekali tidak memaksa. Gama menunduk dalam, hatinya deg-degan luar biasa. Dulu pernah ditolak Nesa, atau lebih tepatnya meminta ditunda. Saat sudah kembali, Nesa pun kembali menolak karena dirinya bahkan tidak termasuk dalam daftar list kriteria calon imam menurutnya. Pria itu merasa belum pantas dan tengah memperbaiki diri seraya meminta petunjuk pada Tuhan. Sesungguhnya saya banyak kekurangan, Tante. Saya juga tidak punya siapa-siapa," jawab Nesa dengan bingung. "Kami sudah tahu, nak. Kami mempertimbangkan semua yang terbaik untuk kalian. Jika berkenan, alangkah baiknya hubungan kalian segera dihalalkan," ujar Bu Marta seakan tahu tentang dalamnya hati putranya. Gama yang nampak menunduk dalam itu masih menyimpan cinta yang begitu besar untuk Nesa. Hampir setiap malam namanya selalu menggema dalam doa dan sujud panjangnya. Kalau memang berjodoh, meminta diberikan petunjuk jalan. Kalaupun mungkin bukan jodoh yang tepat, memohon dengan hati lapang keridhaan hatinya. Mungkin inikah petunjuk dari Tuhan. Lewat Mama, doa itu menggema. Terbukti hari ini ibunya tiba-tiba melamarkan untuk dirinya, sesuatu di luar dugaan. Namun kalau boleh jujur, Gama begitu terharu dan bahagia. Setelah terdiam cukup lama, Nesa memberanikan diri menatap Gama yang saat ini bahkan menjaga pandangan itu. Hatinya benar-benar deg-degan.
Terima kasih Tante untuk lamaran ini, tetapi apa saya boleh mendengar langsung dari Mas Gama? Ujar Nesa tertunduk. Ia penasaran bagaimana dengan perasaan pria itu saat ini. Dalam hati Gama bersorak senang. Pria itu pun mengangkat wajahnya lalu tersenyum. Bagaimana nak, kamu juga menginginkan lamaran ini kan? Tanya Bu Marta yakin. Terima kasih Mas sudah mewakili Gama, ucap pria itu terharu. Jujur speechless, tetapi tidak ada keraguan sedikit pun di hati aku untuk meneruskan apa yang sudah diutarakan Mama. Bismillah, dengan segenap hati memintamu untuk menjadi pendamping hidupku nanti dan selamanya, ucap Gama tulus. Setelahnya kembali menunduk dengan hati tak karuan. Nesa pun tersenyum lembut. Perempuan itu menggumamkan keyakinan pada Allah dan mengangguk dengan pasti. Bismillah, atas restu Mama dan atas izin Allah, dengan niat baik tulus kamu dan keluarga ini, aku menerimanya, jawab Nesa dengan gugup. Senyum kelegaan pun langsung terbit dari keluarga Gama. Perempuan setengah baya itu menarik Nesa dalam pelukan sambil menggumamkan terima kasih. Suasana makan malam itu pun berubah menjadi keharuan yang luar biasa. Diam-diam Gama tersenyum sambil mengucap syukur. Ada asa yang kembali melambung. Entah terlalu bahagia atau bagaimana, tetapi malam ini Gama merasa Tuhan begitu baik padanya. Satu-satunya orang yang dihubungi pria itu adalah Ustadz Aka. Malam itu setelah Nesa diantar pulang oleh Mama dan juga Gama sendiri, Gama langsung menghubungi Ustadz Aka untuk mendampingi proses akad nikah mereka yang rencananya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Terima kasih Tante, Mas, hati-hati di jalan, ucap Nesa menunduk sopan dengan senyuman. Jangan banyak pikiran dan tidak usah menyiapkan apapun. Besok Tante akan kesini lagi. Tentu saja membahas pernikahan kalian. Tante yang akan menemui ibu sambungmu nanti. Jangan khawatir, ucap perempuan itu bijak. Sepulangnya Tante Marta dan Gama, Nesa tidak hanya diam, masih ada ganjalan yang besar sebenarnya. Namun ia yakin untuk melangkah kali ini, perempuan itu memberanikan diri menghubungi Mama Rianti. Nesa memohon doa restu untuk hubungan mereka. Kamu sudah pulang nak, selama itu kenapa baru menghubungi Mama? Mama begitu merindukanmu Nesa, ucap Bu Rianti sambil berkaca-kaca. Nesa pagi-pagi sekali sudah menyambangi rumah yang dulu pernah ia singgahi. Sejujurnya Nesa tidak lepas kontak, tetapi ia tidak pernah mengutarakan langsung di mana keberadaannya dengan pasti. Ketika tiba-tiba perempuan itu ada di hadapannya, tentu saja Bu Rianti menangis haru. Kerinduannya selama ini terobati. Tere nampak pangling menemukan Nesa di rumahnya. Perempuan itu tidak lagi marah atau berwajah ketus. Ia belajar banyak dengan kejadian yang ada. Bahkan saat terakhir bertemu dengan Gama dalam kemarahan, perempuan itu memang masih kesal. Namun mata hatinya telah terbuka untuknya. Jadi, kapan kamu mau menikah? Aku pikir kamu tidak akan menghilang, tanya Tere datar. Aku menanti restu Mama dan keluarga ini, ucap Nesa tertunduk dengan wajah sendu. Tere menatap adiknya dalam. Perempuan itu diam untuk beberapa saat, kemudian menarik adiknya dalam pelukan kerinduan. Tiada kebesaran hati terselip yang paling dalam selain keikhlasan. Mungkin memang Gama jodoh terakhir Nesa saat ini.